wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Abu Dr. Jamil Ibrahim. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Abu Ridwan. Yang saya hormati dan kita cintai bersama Abu Dama. Yang saya hormati Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Syariah. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para santri, santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan bertemu pada saat yang berbahagia, yang mulia. Saya pertama ingin sampaikan mohon maaf karena terlalu datang aku di stadion rapat ini. Saya sampai tidak bisa duduk karena sini. Maka saya dimarahi aku ini. Ternyata rapat ngulur-ngulur. Saya mohon maaf. Dan terpaksa tadi ada beberapa random di foto. Tetapi saya berbesar hati melihat ternyata saya bertemu dengan santri yang auranya ini sudah aura besar. Salam dan salam sampai dan junjungan Sallallahu alaihi wasallam. Para guru, para guru, para ustaz, para santri, para santriwati, saya muliakan. Seperti disampaikan Abu Dr. yang pemerintah ada bertanggung jawab terhadap zaman ini. Ketika melihat zaman semakin kesini, semakin butuh perhatian dan akhlak. Ketika saya ingin teruskan sebentar ketika saya pertama kali menjejakkan kaki di Pendopo, saya sudah sampaikan sebagai sebuah komitmen kata orang pimpinan yang tidak punya konsep itu biasa. Maka saya dari Jakarta ini sudah siapkan konsep apa ya? Maka saya persiapkan paradigma. Paradigma ini konsep dasar. Dalam sebuah konsep dasar itu ada subjeknya. Subjek pertama adalah ibu-ibu. Subjek kedua adalah pemuda. Subjek ketiga adalah para santri. Alhamdulillah semakin kesini saya menemukan warna-warni atau subjek tersebut. Ketika istri saya sebagai ketua TPPKK itu mulai bergerak terus mendalam kebersamaan ibu-ibu dalam 23 kecamatan. Dimulai dengan ancaman setiap kecamatan. Kita akan menemukan auranya. Alhamdulillah makin kesini kemudian dibarengi sekarang Ibu Ketua Dharma Wanita, ini istrinya Pak Sekda yang sekarang. Alhamdulillah punya harapan ke depan dalam konteks paradigma ibu-ibu. Kemudian apa? Paradigma pemuda. Awalnya saya kesulitan menemukan apa pemuda yang bagaimana. Ternyata kemudian ada sebuah komunitas pemuda yang di dalamnya itu ada campuran aktivis dan sesungguhnya mereka ada konflik tajam dalam bidang sosial politik mereka. Dalam komunitas itu mereka terasa bersilaturahmi. Ketika keluar dari acara atau keluar dari forum mereka berantem lagi. Karena mereka konflik, karena berbeda
Bapak katakan. Kemudian paradigma ketiga adalah bahasa itu Bapak bingung mau kenapa. Ternyata Allah temukan ini, Allah temukan satu-satu yang di sini, bukan itu. Ini sebagai poin nanti di awal kita maju nanti